Assalamualaikum Tribuners, salam sejahtera, jumpa lagi dengan saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Hari ini kita akan ngobrol dengan tokoh yang istimewa dan hari-hari menjelang Lebaran ini banyak dinantikan oleh warga Sumatera Selatan. Kita langsung sambut saja Dr. Andes Haji Ari Narsa, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Pasti lagi padat ya kegiatan hari-hari ini, meskipun masih di pekan pertama ini, Pak ya, Ramadan. Tapi kita sudah harus melihat menjelang Lebaran, Pak. Aktivitas akan mempersiapkan ya. Sumatera Selatan ini tujuan mudik atau akan justru yang ditinggalkan oleh pemudik, Pak? Atau Palembang ya juga ya termasuk. Gimana itu, Pak? Jadi mungkin Sumatera Selatan ini di samping tujuan mudik juga transit juga. Karena untuk yang mudik menuju ke Padang, Medan, Aceh maupun Jambi itu melewati Provinsi Sumatera Selatan, khususnya jalan tol. Jalan tol yang dari Lampung itu ya, kalau yang kebanyakan pemudik dari mana ini, Pak? Yang jelas dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa ya. Antara yang meninggalkan Sumsel sama yang datang selama ini mana yang lebih masif? Yang datang. Yang datang ya. Jadi uang kita galau yang ada di perantauan ini, Pak. Perantauan dan juga mungkin juga yang di Jawa juga ini rasanya. Iya. Pak Ari bisa ceritakan atau dijelaskan Sumatera Selatan tadi disebut sebagai transit ya, Pak ya. Jalur-jalur yang akan dipantau oleh Dishub atau memang oleh Pemprov Sumsel sudah disiapkan untuk para pemudik itu di mana saja nih, Pak? Baik, yang jelas kita ada 3 jalur ini. Jalur pertama lintas timur itu dari tol Kayu Agung Lampung itu terus ke arah Jambi. Kemudian juga lintas tengah yang dari lewat Batu Raja, Muara Enim, Lahat. Dan ada juga alternatif yaitu lintas tengah yang lewat Pali, Lubuk Linggau langsung ke Padang maupun ke Medan. Kalau yang lintas timur kemungkinan lewat depan kantor kami nih, Pak ya. Lewat jalur Musi 2 ini ya. Iya. Langsung ke arah Betung. Kondisi di masing-masing jalur 3 rute tadi itu, Pak, seperti apa sampai saat ini? Yang jelas kemarin kita juga sudah meminta melalui Kementerian PU dan juga khusus kepada Badan Pengelola Jalan Tol kiranya untuk kita mengaktifkan tol fungsional sebagai alternatif apabila terjadi penumpukan, kemacetan, karena hampir setiap waktu, setiap Lebaran, hari besar itu kemacetan terutama untuk Palembang, ruas Betung. Dan kita harapkan nanti dan alhamdulillah pihak pengelola jalan tol sama HK siap untuk membantu mengaktifkan jalan tol fungsional tersebut. Di samping itu juga kita mencari juga jalan-jalan alternatif melalui Tanah Mas, Sementul maupun daerah sekitarnya. Oke. Tol itu sekarang belum dioperasionalkan ya, Pak? Belum beroperasional. Jadi ini nanti tol Palembang Betung ya? Iya, tol Palembang Betung. Jadi karena belum selesai itu kita minta untuk yang bisa dilalui itu adalah tol fungsional. Tol fungsional yang tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya, ya. Tapi belum dilokir ya? Iya, kita jadi langsung buka gitu aja ya, Pak? Ini gitu. Mulai tanggal berapa itu, Pak? Kemungkinan 10 hari sebelum hari H. Sampai? Min H 10 sampai H plus 10. Selama 20 hari ya? Iya. Hampir 3 minggu. Iya.
Berapa kilometer tuh Pak persisnya? Itu sekitar 20-an kilo. 20-an kilo. Lokasinya dari Musilandas sampai di Pangkalan Balai kan, daerah situ saja yang karena itu daerah yang rawan macet. Yang rawan ya, yang di Betungnya tuh. Artinya nih ya, di Musilandas dekat sini, dekat Pangkalan Balai. Bukan di Betungnya, di dekat Pangkalan Balai. Oh, dekat Pangkalan Balai. Di Sumbawa. Itu Sumbawa. Musilandas sampai ke Pangkalan Balai. Oh, tapi artinya nih masih harus melewati Betung ya? Enggak, Pak, tapi kalau keluarnya lewat memang harus lewat Betung kan. Yang kan ada kemacetan biasanya di situ ya, di Simpang 3 tuh. Di Simpang 3 itu. Tugu Poluan itu. Di lokasi itu ada antisipasi khusus, Pak? Ya, kita menyiapkan kendaraan utama untuk derek kan, untuk supaya apabila ada kemacetan itu langsung kita ambil tindakan. Oke. Untuk jalur tengah, tadi ada 2 jalur tengah ya Pak. Yang pertama melewati lintas Pali, dan itu saat ini banyak sekali peminat, jadi orang-orang mau ke Padang, ke Bengkulu, lewat Pali karena lebih dekat dan juga alhamdulillah jalannya sudah bagus lah. Tinggal ada beberapa titik yang tapi tidak terlalu mengganggu lalu lintas lah. Yang di jalur alternatif yang terbaru nih yang Pali ya. Pali. Apa yang perlu diketahui nih Pak untuk para pemudik karena itu termasuk baru ya? Lebaran tahun lalu sudah Pak? Belum ya? Sudah ya. Cuman ada beberapa titik ruas di jalan yang masih perlu peningkatan, tapi tahun ini alhamdulillah itu sudah cor beton semua sampai dari Pali sampai ke Cecar. Musirawas. Iya, itulah kata orang sebutkan jalan Herman Deru katanya. Jalan Herman Deru. Berapa kilometer itu Pak yang sudah? Sekitar 60-an. 60-an. Dan kita himbau kepada pemudik karena itu jalan baru, di samping itu juga ada beberapa titik itu tidak ada sinyal kan, jadi kita harapkan tetap berpedoman kepada rambu-rambu RPPJ yang sudah kita pasang itu untuk mereka mematuhi dan membaca rambu-rambu tersebut. Posisi rambu-rambu itu sekarang sudah terpasang semua atau masih akan ada lagi yang mau ditambahkan? Kita ada penambahan lagi, terutama mungkin untuk penegasan di tikungan-tikungan atau persimpangan sehingga para pemudik ini tidak ragu-ragu ataupun perlu bertanya lagi, tapi sudah ada nanti rambu-rambu. Artinya kalau ada blank spot di internet ya, pemudik tidak perlu ragu kalau Google Maps-nya mati itu Pak. Mati ya. Ya. Antara jalur Google Maps dan jalur dari Dishub ya, petunjuk jalan mungkin berbeda ya Pak. Iya. Dan samping itu juga ada lagi secara tanda alam yaitu tiang listrik. Gimana itu Pak ceritanya? Jalur listrik. Jadi karena sepanjang jalan tersebut dipasang kabel listrik. Nah, jadi itu sebagai pedoman juga, jadi biar ini kan. Ya. Terus jalur yang terakhir yang ini jalur tengah yang pokoknya terus itu kita turuti aja jalan cor beton itu, lurus saja pasti insya Allah nyampai kan. Oke. Nah, yang terakhir tadi ada jalur yang sudah selama ini dipakai ya Pak itu lintas tengah, terutama dari Batu Raja, Moraini, Melahat itu kan. Itu dan itu ada beberapa titik juga, terutama untuk daerah di tebing tinggi Pak Lawang itu masih ada juga daerah yang kondisi jalannya agak labil, terutama untuk longsor, tapi tetap itu sudah kita lakukan perbaikan dari Kementerian PU untuk penimbunannya. Tapi perlu waspada juga kalau cuaca juga, karena kan itu begitu nanti takutnya pas terlena jalannya mulus, tahu-tahu tetap di ujungnya ketemu jalan timbunan. Atau pas cuaca juga ini hujan. Ya, hujan juga sini kan ini. Sudah ada estimasi Pak pada puncaknya nanti akan berapa atau total berapa ribu kendaraan biasanya yang lewat? Ya, diperkirakan puncak arus mudik itu sekitar tanggal
25 sampai 28 lah, dan kan itu harus mudik, dan diperkirakan jelas diprediksikan akan mengalami peningkatan sekitar 20% lah dari kan ini, terutama karena itu berbarengan juga dengan libur anak sekolah, kan sudah tuh libur Nyepi juga 25 sampai 28 ya. Berarti H-4 ya. Iya, H-4 sama H-6. Ya. Oke. Di 3 jalur ini Pak yang melintas Sumsel ya. Iya. Karena tadi disebutkan selain tujuan mudik juga daerah transit ya, transit. Apakah ada yang disiagakan dari Dishub Sumsel Pak untuk 3 lokasi itu? Kita juga menyiapkan nanti posko Lebaran dengan bekerja sama dengan instansi terkait, dengan pihak kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, Pol PP, Pramuka, dan juga relawan yang lainnya. Dan juga ada beberapa titik yang rawan longsor, laporan kan ini kita juga siapkan alat berat dari Kementerian PU, Balai Jalan Nasional, dan dengan Dinas PU BM Provinsi juga menyiapkan alat-alat berat di mana terutama untuk titik-titik yang rawan longsor. Kalau boleh menyarankan Pak kepada para pelintas ya dan pemudik ya, pemudik pelintas ini atas 3 jalur itu apa yang perlu mereka ketahui Pak? Jelas kalau kita harapkan, kami juga sudah menyiapkan 6 terminal tipe A dan 6 terminal tipe B itu sebagai rest area. Seandainya para pemudik terutama pengemudi ini lelah, capek, kita harapkan untuk istirahat di rest area tersebut dan juga jangan memaksakan. Kemudian juga kami mengharapkan juga tetap patuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Memang sudah diantisipasi semua ini sepertinya ya. Mudah-mudahan kita harapkan mudik ini itu kita meminimalisir angka terjadinya kecelakaan, sehingga kita harapkan bagi pengendara ini adalah kita utamakan adalah berkeselamatan, selamat sampai di tujuan tempat mudik, kemudian juga selamat kembali ke tujuan, itu yang kita harapkan nantinya. Selama ini memang kecenderungan tingkat kerawanan terutama kecelakaan itu seperti apa Pak di jalur-jalur ini Sumsel ini? Ya terutama itu yang akibat dari human error dalam arti kata karena kecapean, dan itu juga yang kedua faktor karena kendaraan. Jadi kita harapkan sebelum berangkat itu juga untuk mempersiapkan kondisi kendaraan tersebut, terutama ban, rim, dan yang lainnya, sehingga kita harapkan sopir juga untuk kondisi prima. Selain memantau atau mempersiapkan jalur mudik ya, jalur lintas ini, transit ini, Sumsel sebagai transit, Pemprov juga kabarnya akan menyiapkan program mudik ya Pak ya untuk warga di Sumatera Selatan ini. Bisa diceritakan itu tahun ini seperti apa? Jadi alhamdulillah ini merupakan tahun keempat dari program Pak Gubernur, Wakil Gubernur mudik gratis, terutama diutamakan yang dari Sumsel. Sumsel ini untuk mudik gratis tahun ini kita siapkan itu untuk ke Jogja, itu sudah juga ke Solo, ke Bandung, itu yang arah ke Jawa. Untuk yang di Sumatera dari Palembang ke Padang, Lubuk Basung, Solo, kemudian Padang Sidimpuan dan Medan. Dan Medan sampai Medan. Medan gitu kan. Itu juga itu yang untuk kendaraan bus. Itu juga kita siapkan untuk angkutan di dalam daerah AKDP, itu juga dari Palembang ke Muara II, Palembang Martapura Batu Raja, Palembang Muara Inim, Lahat Pagar Alam Pendopo, kemudian juga Palembang Lahat Tebing Tinggi, kemudian juga
Palembang, Lubuk Linggau, Musirawas Utara. Itu yang pakai kendaraan, dan kita siapkan juga itu 2 rangkaian gerbong kereta api. Jadi itu untuk satu rangkaian dengan 5 gerbong dengan kapasitas sekitar 500-an orang, itu dari Palembang ke Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, Lubuk Linggau. Itu satu rangkaian dengan 5 gerbong penumpang. Kemudian juga dari Palembang, Prabu Mulih, Batu Raja, Martapura, Tanjung Karang, itu juga satu rangkaian, itu yang 500 sekitar 500-an. Oke, ini artinya ada yang keluar provinsi ya. Keluar provinsi tadi sampai Padang, Medan dan Jawa. Itu berapa orang estimasi, Pak? Itu diperkirakan sekitar 2.500 total ini. Ya, total. Atau yang total 3 total jadi kereta api sekitar 1.500 nanti, kemudian bus itu sekitar 1.000. Sekitar 1.000. Kalau pada rute-rute yang sampai Jogja, Solo, itu artinya termasuk yang transit-transitnya Pak, misalnya di Jakarta bisa kita utamakan yang yang langsung tujuan akhir ini. Tujuan akhir ya. Jadi itu makanya kalau yang mau dapat ya Pak ya. Iya, kita harapkan untuk yang tujuan akhir gitu kan. Ini nanti sudah diberi tenggat atau kapan akan diberangkatkan ini Pak? Itu direncanakan nanti dilepas oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur itu tanggal 27 Maret. 27 Maret. Dan kita mulai buka nanti ya sekitar tanggal 14-15 Maret ini pembukaan pendaftaran itu, dan itu secara gratis tanpa dipungut biaya. Gratis ya? Ya, baik naik bus maupun naik kereta. Ya. Berarti minggu depan ini Pak? Mudah-mudahan insya Allah. Kemana nih para calon pemudik, mudik Pak? Mudik gratis atau mudik bareng ini ya? Iya, mudik bareng. Bisa mencari informasinya ke Dishub ini? Nanti kita juga melalui online pendaftaran tersebut, dan juga bisa langsung ke kantor Dishub, dan juga nanti ke depan melalui media-media sosial yang nanti diberikan linknya untuk pendaftaran. Iya. Nanti dari Tribun Sumsel akan mengupdate beritanya juga Pak. Mudah-mudahan nanti dari informasi dari Tribun dan juga Sriwijaya Pos. Ya betul. Oke, ini menarik ini program mudik gratis tahun yang keempat ya Pak ya? Iya, tahun keempat. Ya, kita udah bahas soal rencana Lebaran ini, tapi mungkin bisa secara umum diceritakan sih Pak, sebenarnya tugas dan fungsinya Dishub Sumsel ini atau kewenangan atau ranahnya itu di mana Pak? Bedanya dengan jalan kota atau jalan kabupaten itu mungkin bisa diceritakan dulu. Baik, jadi untuk tugas tupoksi Dishub ini adalah di bidang perhubungan, terutama untuk baik itu perhubungan darat, laut, sungai maupun penerbangan udara, dengan harapan kita nantinya mendorong konektivitas, jadi transportasi yang mudah, murah, dan utamanya adalah berkeselamatan. Jadi kita harapkan ini kita selalu menekankan untuk tetap mengutamakan keselamatan. Jadi yang mudah, murah, efektif, dan berkeselamatan. Itu. Kemudian juga tugas Dinas Perhubungan Provinsi ini samping juga mengkoordinasikan kabupaten kota untuk di bidang transportasi ini. Jadi kita di sini mendorong untuk angkutan, terutama transportasi ini, ketersediaan transportasi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mudah, murah, dan utamanya adalah berkeselamatan. Itu untuk angkutan orang ya Pak ya? Ya, baik angkutan orang maupun angkutan barang kan. Kalau angkutan barang yang menjadi wilayah kerja Dishub Sumsel ini bisa kita konektivitaskan juga antar kabupaten kota dalam provinsi, antar kota, antar provinsi. Kalau yang mensidak angkutan muatan-muatan truk itu dari Dishub
Ya, juga kita kita tetap bekerja sama dengan stakeholder ini, baik Polri, TNI maupun instansi lain, BPTD kan, Badan Pengelola Transportasi Darat kan, wilayah 2 Sumsel, dan juga Organda kita gandeng untuk sama-sama kita melakukan pembinaan dan pengawasan terutama angkutan yang di luar ketentuan, ya terutama untuk yang overdimensi, overloading ini. Odol itu ya. Saya lihat banyak itu spanduk peringatan soal odol itu dari Disub ya, Sumsel. Kita juga dari kementerian juga, karena untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, karena kita juga menjaga sehingga kualitas jalan ini tetap terpelihara kan, jangan sampai dilalui kendaraan yang memang di luar tonase dan kemampuan jalan yang dilalui ini. Iya, itu bisa merusak jalan tuh ya. Mumpung tadi saya mention soal angkutan barang, Pak. Pada saat musim mudik ini, tadi disebutkan 25 sampai 28 ya. Bagaimana ini status untuk angkutan barang itu? Untuk angkutan barang rencana nanti kita terutama untuk yang di luar angkutan sembako, BBM, ambulan, pemadam kebakaran, juga mungkin bank, itu tetap kita bolehkan. Di luar itu kita larang untuk beroperasional, terutama untuk angkutan barang galian C, batu bara, kayu, pasir dan yang lainnya. Jadi kita nanti 7 hari sebelum hari H itu untuk mereka tidak beroperasional di jalan umum. 7 hari sebelum hari H, ya? Sampai 7 hari setelah hari H. 7 hari setelah hari H. Oke, ini jadi acuan juga supaya pengendara tahu. Kita juga nanti memberikan imbauan, memberikan surat edaran terutama kepada truk-truk ekspedisi ini untuk mereka tidak beroperasional. Jadi kalaupun boleh beroperasional tadi yang terutama truk angkutan sembako kan, sembako, BBM, ambulan, itu yang kita kecualikan. Kalau angkut gas kan itu boleh kita lakukan. Ya. Ini informasi penting Pak bagi yang suka belanja online tuh. Ya. Bisa terdampak ya Pak? Ya, itu nanti kita stop dulu, jangan mereka tuh untuk truk ekspedisi kan, angkutan online tadi kan. Itu kita larang untuk terutama untuk yang paket-paket kan. Iya. Oke. Dan juga termasuk juga angkutan kendaraan motor, mobil kan kita untuk tidak kita himbau untuk tidak melakukan aktivitasnya. Ini untuk semua angkutan ya, barang ya? Untuk seluruh angkutan ya. Meskipun ukuran kecil pun yang dikecualikan yang tadi itu 7 barang tadi. 7 barang ya, yang sembako, terus bank gitu ya. Oke. Pak, kembali ke tupoksi di Sub Sumsel tadi Pak. Ada kabar ini akan ada pembangunan atau proyek baru untuk Sumatera Selatan tahun 2025 ini di pintu tol misalnya Pak. Bisa diceritakan? Jadi kita alhamdulillah ini Sumatera Selatan ini akan dapat dana hibah dari Amerika untuk pembangunan TOD. Oh, TOD ya, yang di Palembang ini ya? Yang di Palembang. Jadi untuk menunjang stasiun LRT Ampera, nanti di situ terutama di BKB dan juga Taman Nusa Indah itu nanti akan kita bangun nanti salah satu destinasi pusat kuliner, termasuk juga perhotelan. Di situ kita percantik lah tadi. Jadi Kota Palembang nanti punya ikon di samping tujuan ada Jakabaring, tentunya di Ampera ini akan kita percantik sehingga Kota Palembang menjadi salah satu ikon tujuan masyarakat untuk baik itu pusat kuliner, pusat hiburan, termasuk juga tempat pertemuan yang lainnya, sehingga kita percantiklah Kota Palembang khususnya di BKB dan sekitarnya. Jadi ini TOD ya, Transit Oriented Development ya. Iya. Bentuknya adalah terminal.
terminal terpadu. Di samping terminal terpadu juga kita ada bangun ikon lah. Kalau umpamanya kalau di kota Singapura itu ada apa? Singa, ikonnya. Nanti kalau di Australia keong. Nah, mudah-mudahan karena kita kota Palembang dan kota Pempek kita bangun nanti bentuknya seperti kapal selam lah. Pempek kapal selam ya. Pempek kapal selam ikon itu, tapi di situ mungkin di dalam bawahnya itu bisa jadi gedung pertemuan, pusat kesenian dan yang lain-lainnya situ. Lokasi persisnya di mana itu Pak? Yang ikon atau bangunan kapal selam, pempek kapal selam ini? Di BKB. Di BKB? Iya. Jadi BKB itu nanti juga kita percantik kan, di samping juga nanti bisa untuk dimanfaatkan termasuk gedung serbaguna, pusat kesenian, pusat hiburan dan yang lain-lainnya. Yang akan dibangun seluas berapa ini Pak? Seluas yang ada di keseluruhan BKB itu. Keseluruhan lahan parkir BKB dan Nusa Indah itu kan. Ya. Oke. Cukup besar berarti ini Pak. Mudah-mudahan insya Allah ada kan ini kan. Ini tambahan. Ke depan jadi salah satu ikon kebanggaan Kota masyarakat Palembang, Sumsel ya. Kota Palembang. Jadi ikonnya selain jembatan Ampera ada pempek kapal selam ini. Ya. Pempek kapal selam raksasa Pak. Iya, mudah-mudahan. Dan samping itu juga kita sekarang juga sudah akan mengoptimalkan itu jembatan Ampera. Di jembatan Ampera itu ada tempat kafe. Oh, yang di atas? Di atas ya. Itu nanti sambil ngopi, nyantai ini kan ini. Itu kapan itu Pak? Itu dalam waktu dekat ini sudah akan kita kan beberapa waktu lalu sudah mulai dianukan, pokoknya sudah siap, hanya tinggal kita akan lakukan dibuka untuk umum, tapi itu pun terbatas, harus daftar dulu karena kapasitasnya sekitar 20 sampai 25 orang. Itu kan ada 2 menara Pak? Iya. Yang mana yang dipakai? Yang arah ke Pelaju. Oh, yang sisi seberang sana yang arah Pelaju ya. Berarti aksesnya orang harus jalan pakai lift ya. Tapi ke ininya jalan kaki dulu itu ya? Iya, diadakan itu atau di drop kendaraan kan nanti. Oke. Berbayar ya Pak? Untuk yang ngopinya ya berbayar. Maksudnya daftar? Oh ya, daftarnya enggak, nanti setelah kan nanti kena cas waktu sekalian. Makannya? Iya. Oh, makanan itunya ya. Oke. Ini makin seru ini berarti. Iya. Lebaran ini udah dibuka belum Pak itu? Mudah-mudahan lah ada kan ini kan. Kalau udah dibuka itu juga kapal wisata cruise itu kan. Musik cruise. Iya, musik cruise ini. Iya. Kalau sudah dibuka Lebaran ini bisa jadi alternatif untuk istirahat ini. Mudah-mudahan untuk hiburan. Hiburan ya. Jadi para pemudik yang melintas itu bisa singgah dulu nih. Iya. Di Palembang menikmati itu ya. Jembatan Ampera dari atas. Jembatan Ampera dan dari bawah ya. Iya. Nah, kembali ke yang ikon terminal TUD pempek kapal selam Ampera. Raksasa ini. Pempek raksasa. Stasiun LRT Ampera. Ya. Rencana akan mulai dikerjakan kapan dan selesainya kapan tuh? Itu secara bertahap, diperkirakan 2025 ini pengerjaan, nanti diharapkan 2026 itu sudah selesai. Oke. Keseluruhannya? Keseluruhan. Oh, cukup cepat. 2026 akhir mungkin? Iya, mudah-mudahan akhir ya. Akhir 2026. Karena dengan kemajuan teknologi kan. Tadi disebutkan pendanaan dari mana itu Pak? Hibah Amerika. Dari Amerika? Amerika. Berapa besar itu Pak? 2 triliun. 2 triliun ya? 2 triliun. Oh ya. Wah, itu mudah-mudahan cukup megah itu Pak. Wah itu megah ya Pak. Mudah-mudahan lah itu, makanya kita anukan ini nanti mudah-mudahan diharapkan dikelola secara profesional dan orang yang memang profesional mengolahnya tersebut kan. Tapi itu ranahnya ada di provinsi atau dari pusat? Provinsi melalui dinas perhubungan, tapi kita langsung dilakukan oleh pihak ketiga kan. Pihak ketiga swasta ya? Iya. Oke. Dengan konsultannya dari Perancis kan. Jadi apalagi fasilitas yang akan tersedia Pak dengan menjadi TOD itu untuk sekitaran PKB itu? Yang jelas untuk pelayanan kan menunjang sebagai stasiun LRT Ampera tersebut, jadi dengan fasilitas multimoda itu baik itu
dengan kereta api, dengan darat, dengan melalui darat maupun sungai. Jadi kita harapkan nantinya kalau orang mau ke jalan-jalan ke Ampera menggunakan angkutan umum, terutama LRT. Jadi tidak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi tidak harus parkir di PKB itu? PKB ya, kita harapkan seperti itu. Jadi mereka nanti parkir di stasiun-stasiun LRT yang ada. Iya. Lalu areal parkirnya BKB sendiri akan jadi seperti apa? Nanti jadi itu tadi pusat TOD tadi. Jadi dia pusat hiburan jadi kita membuat mindset masyarakat bahwasanya ke BKB nanti ke TOD itu ke jembatan Ampera, ke stasiun LRT adalah menggunakan kendaraan umum dalam arti kata LRT tersebut. Ya. Pasti areal parkir pasti masih tersedia ya Pak? Iya, tetapi kita anjurkan untuk menggunakan angkutan umum lah. Tapi kalau ada bangunan tentu berkurang banyak kan Pak? Mudah-mudahan nanti kan kita ada dibangun di bawah juga dalam kan. Jadi beberapa tingkat kan di dalam di bawah parkiran itu. Jadi ke depan juga kita rencanakan nanti angkutan angkot ini tidak lagi masuk ke Ampera. Jadi nanti kita siapkan juga Trans-Musi atau ke LRT. Jadi nanti angkot ini kita hanya di daerah-daerah tertentu saja. Nanti setelah itu feeder lah, kita siapkan feeder itu nanti mereka mau ke pakai angkutan LRT. Jadi angkot nanti tidak masuk ke Ampera lagi. Jadi mereka di sekitar 16 Ilir sudah nggak ada angkot lagi. Nggak ada angkot lagi. Jadi mereka pun kalau naik situ nanti naik bis angkot pun harus di stop di stasiun nanti ke depannya diangkut oleh kendaraan Trans ya yang ambil jalur bawah. Ya, jalur bawah itu yang akan tidak dilalui oleh LRT. Itu dilayani oleh Trans-Musi. Di samping itu juga nanti daerah-daerah yang tidak ada angkutan itu juga kita siapkan feeder untuk menuju stasiun ini kan. Langsung ke stasiun LRT atau langsung ke BKB itu Pak? Ke stasiun-stasiun LRT. Jadi okay. Untuk yang jalur besar, jalur protokol itu dilayani oleh bus itu rencana kita kan. Jadi angkot nanti tidak ada yang masuk lagi ke Pasar 16, baik dari angkot dari Lemabang, Palimo, Kereta Api, Pelaju, sehingga mereka di daerah pinggir-pinggiran ini. Ini akan mengubah secara drastis Pak? Mudah-mudahan secara bertahap lah kita mengubah mindset ini sehingga kita siapkan memang masyarakat nanti lebih cenderung menggunakan transportasi umum ini dan menikmati jembatan Ampera, BKB, dan juga Pasar 16 tuh jalan kaki ini Pak ya? Angkot umum ke situ nanti jalan kaki. Iya, artinya di kawasan itu memang harus lebih banyak jalan kaki ya, itu kan kita harapkan seperti itu kan rencana kita kan. Di TOD ikon kapal selam raksasa ini berapa tingkat Pak? Sekitar mungkin ke bawahnya itu mungkin groundnya dua ke bawahnya. Ke bawah dua ini parkiran ya? Iya, termasuk parkiran nanti ya, tempat destinasi yang kuliner dan yang lainnya, balai pertemuan, dan juga di atasnya juga kita bangun juga nanti perhotelan dan yang lain, termasuk juga pusat perbelanjaan kan. Oke. Pusat. Jadi memang sudah rencanakan begitu ya? Iya, direncanakan seperti itu. Nanti kita harapkan ada efek lainnya kan, terutama untuk pelaku usaha UMKM kan, jadi akan timbul kan ini kan. Hotel dan pusat perbelanjaan dan juga UMKM kan nanti kalau jadi masyarakat kalau mau cari makanan khas Palembang cukup ke BKB. Tapi yang hotel dan pusat perbelanjaannya kan di luar yang TOD ini ya Pak ya? Ada masuk bagian dari. Tapi maksudnya itu, iya. Bukan dari proyek yang hibah Amerika ini. Ada juga dan sebagian juga ada kan ini. Oke. Berarti jadi nanti kita harapkan nanti ke depan kan akan berkembang ke efek ke tempat-tempat daerah situ, mungkin akan tumbuh lagi bangunan mall baru, sudah tuh hotel atau kafe dan yang lainnya. Ke depan juga kita harapkan nanti masyarakat
yang sepanjang Sungai Musi itu rumahnya tidak menghadap ke buntutnya tidak menghadap ke sungai. Kita harapkan mereka rumahnya menghadap, depannya menghadap sungai. Iya, menghadap ke sungai. Jadi mereka juga akan menikmati dan juga keindahan sungai. Di samping itu juga mereka akan peduli terhadap keindahan dan kebersihan sungai. Yang jelas mereka tidak akan membuang sampah sembarangan. Itu kita harapkan nantinya. Jadi mereka ikut menjaga menjaga sungai, dan juga mereka bisa menikmati keindahan sungai itu. Jadi kalau selama ini masyarakat tuh buntutnya dapurnya ke arah ke sungai, kita harapkan ke depan nanti mereka pintu utamanya ngadepnya ke sungai. Ya. Jadi bisa juga menikmati dampak ekonominya, Pak. Iya, itu kita harapkan itu kan ini kan. Iya. Kita contoh kan seperti kan di luar negeri itu kan sepanjang sungai itu kan ya rumah-rumah kan akan indah tertata gitu kan. Iya. Boleh juga kalau mau bikin homestay itu, Pak. Iya, lebih bagus itu kan itu. Iya. Efek kan. Iya. Nantinya ke depannya jangka panjang adalah harapan itu kan. Jadi yang jelas nanti ke depan juga masyarakat akan biasa nanti pola hidup bersih kan. Udah tuh yang jelas akan menjaga keindahan sungai tersebut. Banyak sungai kita ini nggak kalah dengan yang di daerah lain, terutama di luar negeri itu. Tapi untuk yang sungai transportasi belum ya, Pak? Itu masih wisata ya, masih cruise ya. Kedepan akan kita dorong, makanya multimoda tadi itu angkutan sungai kita bangkitkan, karena di jembatan Ampera itu LRT itu termasuk angkutan multimoda yang lengkap. Sungai ada, darat ada, kereta api ada, itu mau kita dorong gitu kan. Iya. Mungkin yang ke arah ke seberang Ulu ya, Pak? Seberang Ulu ataupun sepanjang sungai tersebut kan, ataupun yang ke daerah lain termasuk ke jalur lah kan. Iya. Kita kan mulai juga sekarang kan sudah memperbaiki jembatan dermaga 16 Ilir kan, bisa untuk jadi menurunkan penumpang kan. Barang ya sekarang ya. Barang dan penumpang juga ya. Udah menyeberang itu, Pak? Untuk yang ke arah ke jalur. Ke jalur juga jalur ya? Itu nanti kalau kita bisa harapkan nanti masyarakat yang dari jalur ingin mungkin ke bandara bisa langsung melalui dermaga tersebut kan, turun langsung naik ke LRT langsung sambung bandara ya, Pak? Iya, itu juga mungkin nanti mau ke daerah lain kan, mungkin keluar kota ataupun kita kan ke terminal sini kan. Iya. Kalau kereta pun bisa dari situ, bisa langsung Kertapati ya, Pak ya. Kertapati. Ada nanti pakai feeder atau pakai angkutan kota gitu. Iya. Nah, untuk jalan, Pak, tadi dapat informasi juga untuk pintu-pintu tol ini di wilayah sebelah selatan ya, Oku Selatan, Oku Timur itu ada kabar dari Pak Gubernur juga akan dibangun juga, Pak. Iya benar, karena kita pintu tol ini untuk exit tol di Sumatera Selatannya agak kurang dibandingkan dengan provinsi tetangga. Makanya Bapak Gubernur mendorong kiranya pintu exit tol, pintu tol ini untuk tiap kabupaten itu yang dilalui jalan tol itu harus ada exit tol, karena kita harapkan sebagai rest area, di samping itu juga exit tol dan juga menjadi bangkitan ekonomi baru kan, terutama untuk yang daerah sekitaran pintu tol tersebut. Informasinya ada di sekitar apa? Untuk Mataram ya? Mataram Martapura, terutama untuk daerah di samping Martapura dengan berbatasan dengan Waikanan itu, di Oki juga, di Kayagung itu ada juga rencana exit tol di Tugu Mulyo Pematang Panggang. Jadi sudah mulai tergambar nih ya, di pemerintahan periode kedua ini ya, soal infrastruktur ya, Pak. Apa ini kalau dari di Sumsel sendiri mengkoordinasi kabupaten kota, sarannya untuk pengembangan transportasi ini, Pak? Yang jelas kita nanti saat ini juga sedang bekerja sama dengan
MCA tadi dari Amerika itu kita sudah buat kajian rencana mau kita konektivitas antar kabupaten, antar kota dalam provinsi. Nah, kita contohnya gerakan kapal pembangunan Palembang, Ogan Ilir, Kayu Agung, gitu, gerbang kapal Betung. Nah, itu nanti kita harapkan nanti pembangunan konektivitas karena terutama di daerah seberang hulu, Jakabaring itu ada kita 4 kabupaten kota. Jadi ada kota Palembang, ada Kabupaten Banyuasin, ada Kabupaten OI dan Kabupaten Oki. Nah, itu kan satu kesatuan, itu kan empat daerah. Ini kan perlu kita integrasi terutama untuk transportasi, angkutan dan juga jalan. Dan ini sedang kita anukan juga pengembangan ini sehingga merupakan daerah penyangga. Kalau mungkin di Jawa itu Jabotabek. Nah, kalau mungkin di sini juga nanti tidak kalah dengan itu daerah pengembangan. Moda transportasinya belum ada. Kalau di Jabodetabek itu kan sudah pakai kereta, Pak. Iya. Nah, itulah makanya kita ke depan juga kita akan dorong nantinya ke depan ada juga angkutan perintis, terutama angkutan perintis yang belum dilayani oleh angkutan umum. Kita siapkan dari pemerintah provinsi ini menyiapkan nanti angkutan perintis dari dari Tulung Selapan langsung Jakabaring, nanti kemudian Muara Padang, Mariana, Jakabaring. Ini dan juga nanti daerah sekitarnya Jakabaring juga kita siapkan, kita dorong untuk angkutan massal tersebut. Angkutan ini tapi berbasis jalan ya, Pak ya? Iya, berbasis jalan. Belum yang ada rencana untuk rencana karena KRL gitu, Pak. Nanti rencana ke depan juga kita pengembangan LRT ini. Jadi dari Ampera nyebrang kan ke arah Pelaju, Kertapati, itu nanti harus ada juga jalur LRT. Kemudian juga dari Simpang Caritas itu nanti juga arah ke Bukit dan juga arah ke Lemabang. LRT juga? Iya, ke depan jangka panjangnya itu. Jangka panjangnya ya. Tentu proyek nasional itu, Pak. Iya, kita dorong juga. Pokoknya yang jelas dari sekarang kita sudah buat kajian, sudah buat untuk merancang perkembangan bonus demografi ini. Ya, mungkin 20 tahun, 30 tahun datang pasti itu sudah menjadi kebutuhan, dan ini sudah mulai dari sekarang kita buatkan rancangannya, kita sudah buatkan perencanaannya hingga ke depan itu sudah ada rancangan awal. Jadi memang kalau di sub rancangannya adalah daerah penyangga itu tadi 4 itu tadi ya. Palembang tapi yang sisi sana ya. Iya. Seberang Hulu, lalu Ogan Ilir, Oki dan Banyuasin. Yang sebelah sini masih Banyuasin juga ya, Pak ya? Iya, Banyuasin itu. Dan transportasinya adalah perintis tadi. Ya, di samping angkutan perintis juga nanti feeder ini. Feeder transmusi. Feeder transmusi. Iya. Wah, ini keren. Rencana-rencana dari Dinas Perhubungan, Pak. Kalau untuk, ini ada titipan pertanyaan juga ini. Kalau untuk selain Ampera tadi, Pak, yang transportasi kita yang bisa memacu industri pariwisata ke depan apalagi? Kita juga saat ini sedang menyiapkan kajian untuk mengoptimalkan tol sungai. Tol sungai namanya? Tol sungai ya. Jadi kita bekerja sama dengan pihak ketiga, yang mana untuk pendanaannya dari pihak ketiga, sudah tuh yang bekerja pihak ketiga. Jadi kita nanti ke depan untuk kapal-kapal yang di atas 100 ton atau 100 GT itu dikenakan cas. Tapi di bawah 100 untuk kapal tongkang, kapal rakyat itu tidak dikenakan biaya.
Dengan harapan nanti arus sungai ini, pengelolaan alur sungai ini dapat tertata, kemudian juga ketinggian air ini tetap dapat terjaga kan, dan terus tidak terjadinya sedimentasi atau pendangkalan. Jadi ini untuk angkutan barang ya, tol sungai ini? Iya, angkutan barang di samping juga angkutan orang. Apa yang untuk di atas 100 GT itu ke arah Pelabuhan Baru maksudnya? Termasuk juga pemampatan alur Sungai Musi ini. Jadi akan ada ini apa? Normalisasi ya, penyedotan sedimentasi ini kan, karena terjadi pendangkalan kan. Pendangkalan ya. Berapa meter sekarang ini Pak? Kalau sini sekarang rata-rata kedalaman ini sudah di Sungai Musi ini antara 4 sampai 6 meter. Sementara kapal-kapal besar yang di atas 100 GT ini kan perlu kedalaman di atas 6 meter kan, sampai 12 meter kan. Itu kapan rencana Pak kalau untuk tol sungai ini? Itu tol sungai saat ini sedang kajian akademik, mudah-mudahan kita harapkan di 2026 itu sudah bisa dilaksanakan. Nah, sekarang ini sedang kajian akademik dan juga persiapan yang lainnya. Kalau FS dengan DED udah selesai. Dan izin lingkungannya sudah juga AMDAL-nya kan. Iya. Ini proyek Sumatera Selatan ya? Ini APBD ya? Proyek dari Pemprov Sumsel tapi tidak menggunakan APBN dan APBD. Jadi murni dengan pihak ketiga. Ya, investor berarti. Investor. Sudah mulai ini Pak, ada. Kalau investornya yang berminat sudah banyak kan. Tinggal kita siapkan regulasinya. Saat ini sedang kita ini nanti rencana kita beauty contest kan. Beauty contest. Jadi ini apa? Dermaga atau modelnya? Yang sama seperti kalau di darat jalan tol yang bangun jalan tol. Kalau di darat kan mungkin HK Waskita. Nah, mungkin kalau di sungai ini nanti pihak ketiga yang mengelola alur sungai ini tetap terjaga kedalamannya, sudah tuh arus airnya juga kan, sampai itu juga yang tikungan itu bisa diluruskan kan. Ini alur sungai yang terutama dari mana sampai mana? Alur sungai dari Ulu Lematang sampai Hulu Sungai Musi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita nanti ke depan juga ke Sungai Lilin kan, Sungai Lalang. Lumayan panjang berarti yang. Iya. Berapa besar karena itu kan? Sumatera Selatan ini kan terkenal dengan 9 Batanghari 9 kan. Jadi 9 sungai dan potensi sungainya cukup besar kan. Ini kan termasuk Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Komering, Sungai Ogan, Sungai Lilin. Ya. Itu tol sungai itu akan lebih terkoneksi kalau pelabuhan. Mudah-mudahan nanti koneksinya ke pelabuhan Tanjung Carat tersebut. Ya. Itu update terakhir seperti apa Pak untuk pelabuhan Tanjung Carat? Untuk pelabuhan Tanjung Carat ini saat ini alhamdulillah untuk pelepasan izin kawasan hutannya sudah mendapat izin dan pinjam oleh Menteri Kehutanan dan saat ini sedang kita lakukan pensertifikatan lahan tersebut yang saat ini sedang berproses di Kementerian ATR BPN. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan untuk segera terbit hak pengelolaannya, nantinya bisa kita lakukan groundbreaking untuk pembangunan pelabuhan Newport Palembang Tanjung Carat ini. Oke. Tahun ini rencananya? Rencananya tahun ini kita harapkan, kita targetkan di bulan 3 bulan 4 ini sudah bisa lakukan groundbreaking. Sebelumnya kan sempat muncul kabar dia dicabut dari proyek strategis nasional ya Pak. Itu tetap kita anukan karena ini kita juga bukan menggunakan dana APBN, jadi swasta murni. Swasta murni. Dari pihak ketiga. Jadi tidak ada dampak terlalu ini dengan efisiensi itu ya. Insya Allah ya. Dan investor juga sudah mulai. Investornya juga sudah siap, Beauty contest juga Pak atau ini tender? Iya, nanti kita lelang juga beauty contest juga. Ini. Sudah banyak ini Pak yang
Alhamdulillah sudah banyak yang ngantri kan. Sudah banyak ngantri, artinya soal dana aman ini Pak? Mudah-mudahan insya Allah ada kan. Karena tinggal kita keluar sertifikat, kita lakukan groundbreaking, mungkin dari pihak ketiga akan melakukan pembangunan tersebut. Mulai kapan dan proyeksi dari Pemprov ini akan kita harapkan itu nih kalau bulan 3 mungkin bulan 4 ini pelaksanaan groundbreaking, setelah itu pembangunan diharapkan 2 tahun sudah kelar. 2 tahun ya? 2 tahun ya, bisa di 2026 ini mungkin 2027 pertengahan, tapi itu diperkirakan itu 2 tahun pembangunan tersebut selesai dengan dana sekitar 7 sampai 8 triliun. 7 sampai 8 triliun iya. Dan 100% dana swasta. Pemprov ada juga? Mungkin Pemprov nanti bagian dari pemegang saham nanti yang jelas kan itu nanti dengan keberadaan pelabuhan Newport Tanjung Jarat itu kan dampaknya kan ekonominya cukup besar untuk Provinsi Sumatera Selatan dan juga mungkin seluruh masyarakat, terutama aktivitas perekonomian, karena Sumatera Selatan ini kan kebun karet terbesar di Indonesia, sudah tuh kebun sawit terbesar juga, penghasil kopi terbesar juga kan, ini kan potensi ini kan batu bara juga. Iya, tapi itu batu bara juga. Ada juga industri semen, industri yang lainnya juga kan. Iya. Oke, ini sepertinya sudah di depan mata ini Pelabuhan Tanjung Jarat ini kalau tahun ini mulai groundbreaking. Dari sisi pendukungnya Pak, jalan dari katakanlah dari Palembang nih atau dari akses tol menuju sana apakah sudah? Nanti direncanakan itu pembangunan kereta api double track juga ke Tanjung Jarat, dan juga ke depan juga akan kita dorong untuk pembangunan tol. Kalau dulu sudah ada rencana untuk pembangunan tol, namun seiring waktu itu perencanaan tersebut mandek, dan kita harapkan ini kita dorong supaya tol ini tepat juga bisa terwujud. Jadi terkoneksi ya dari Lampung, ya Jambi, terus dengan tol ke arah Pelabuhan Tanjung Jarat. Termasuk juga nanti dari kereta api dari Jambi juga nanti kita akan situ untuk angkutan barangnya juga. Oke. Jadi dari provinsi sekitarnya juga bisa memanfaatkan. Ya, mungkin dari Padang atau Bengkulu juga masih bisa memanfaatkan. Ke depan juga diperencanakan nanti ada connect antara jalur kereta api ini dari se-Sumatera ini connect ke depannya itu jangka panjangnya nanti. Mas, ini luar biasa nih obrolan kita dengan Kepala Dinas Perhubungan, karena kita sudah bahas soal mudik sampai ke rencana pembangunan yang merupakan kabar baik Pak untuk industri dan perekonomian di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan bukan pertama dan terakhir ini kita ngobrol, karena masih akan panjang Pak. Potensi Sumatera Selatan ini cukup banyak nih sumber dayanya, dan kalau ini tidak kita dorong untuk salah satunya angkutan transportasi ini untuk keluar masuk barang ini kan, baik ekspor maupun impor kan, ini kan kalau tidak kita siapkan infrastrukturnya kan tidak akan dapat bisa diberdayakan. Tapi insya Allah kalau infrastrukturnya kita siapkan, sehingga aktivitas perekonomian Sumatera Selatan ini, karena kita kaya hasil bumi, baik minyak, gas, batu bara, dan hasil tambang dan juga perkebunan kan cukup besar kita Sumatera Selatan ini. Nanti insya Allah ini akan berdampak kepada masyarakat Sumatera Selatan, khusus untuk peningkatan kesejahteraan. Lapangan kerja juga. Lapangan kerja. Artinya nih Pak Hari melihat Indonesia Emas Palembang atau Sumatera Selatan juga akan menikmati. Mudah-mudahan akan ini nanti bisa bisa meninggalkan daerah-daerah lain, terutama khusus di Sumatera ini kan. Ya. Bonus demografi akan ini ya Pak ya. Iya, banyak tenaga kerja bisa diserap ya, pembangunan perekonomian. Ya. Keren ini. Ya, Tribuners, demikian bincang obrolan kami ya dalam program Tamu Tribun kali ini dengan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Pak Ari Narsa. Mudah-mudahan kita bisa terus mengupdate
informasi atau perkembangan pembangunan terutama terkait transportasi dan infrastruktur di Sumatera Selatan dengan Pak Ari Narsa, Kepala Dinas Perhubungan, atau dengan narasumber yang lain di Sumatera Selatan ini. Sampai jumpa pada program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano undur diri. Salam Tribun.